Beli ondel-ondel di rawa belong, ondel-ondel naikin di atas truk. Saya ngomong kemarin baru cadel, karena kemarin sempat berapa hari sempat stroke. Emang kalau stroke kebanyakan repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya duit cuma ceban, enakin makan ketupat laksa. Ini hari malam udah bulan Sa'ban, sebentar lagi kita puasa. Santai aja, ngambil saya yang sakit aja bisa begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ni'ami bi syahri sya'bana alladzina ja'ala minal muslimin al-kamilin wa amara bisabilil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man barihati bihuri Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil cadel kagak dikit jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang sama-sama kita hormati dan juga kita doakan Sohibul Bait, adik kami, keluarga kami, Bapak Zainuddin beserta istri Ibu Heni dalam rangka malam hari ini melaksanakan acara haul sekaligus tawakuban pengajian kita. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, apa yang dicita-citakannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati para pengurus majelis, diantaranya Al-Mukarram Ustaz Gunawi, orang tua kita Bapak Haji Amiruddin, Bapak Haji Ibrahim. Ada Bapak Haji Ibrahim? Ada nggak? Orang yang sakit yang enggak datang. Oh, gantian. Tentunya kita doakan untuk orang tua kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sama hormati tentunya para asatidz, diantaranya Mukarram Ustaz Zahrul, Mukarram Ustaz Rizki Barabi, Mukarram Ustaz Ismail, Ustaz Mustafa, Ustaz Jamin, dan para asatidz yang lainnya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga pengurus tokoh masyarakat kita, Bapak Muhammad Siddiq, Bapak Matrasid, mudah-mudahan semua juga dalam keadaan sehat. Dan khusus tentunya ketua Poktar kita Bapak Alek yang selalu setia dengan kegiatan kita, mudah-mudahan beliau pun disehatkan badannya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau katanya beli makanan di atas nampan, nampannya ditaruh dalam bakul. Ini hari kita pengajian tawakuban, sekalian acara macamnya, acara haul. Biarin dah celemotan dikit, yang penting pantun. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini tentunya malam yang penuh dengan kebahagiaan. Kenapa kita dalam keadaan kondisi apapun? Saya pun kemarin diuji oleh Allah. Kalau bukan karena cinta, kalau bukan karena istiqomah, mungkin saya nyari dan melonjol. Kenapa? Enggak tanggung-tanggung kemarin. Kalau satu gerobak mungkin dikit, benar nggak?
Ini satu truk yang di luar pikiran kita. Bahkan ini hari saya bisa begini bukan karena apa? Karena ini adalah suatu kuasa Allah dalam rangkaian istiqomah. Mungkin kemarin kalau jamaah ngerasain nangis, saya pun nangis. Tapi ketika pada saat itu terbayang siapa? Saudara kita, teman kita yang sedang hari ini sedang berdoa. Akhirnya dia berdoa, ya Allah bermakmum kepada jamaah, maka ya Allah sehatkan badan saya. Pada saat itu Allah lah yang tentu mengangkat segala penyakitnya. Ya mungkin kalau nggak ngomongin nggak percaya kali. Saya 3 rumah sakit. Pertama rumah sakit di Permata Hijau, Medika Permata, bukan Bermedika, sekarang udah ganti namanya. Hospital Dika. Bukan udah punya bini ya. Bukan Andika lagi, berbujana. Di rumah sakit itu tidak ditolak. Kemudian rumah sakit Patrika nggak bisa. Tuh kan baru rumah sakit dan jatuh. Akhirnya rumah sakit Siloam begitu masuk di situ. Kemudian itu di akupuntur. Nih ada jam obat. Di akupuntur di daerah sini. Daerah Pasar Rumput ternyata nggak bisa, tetapi ternyata di situ Allah tunjukkan ada rumah sakit Siloam baru bisa. Jadi sedikit saya sampaikan kenapa, buat meyakinkan jamaah bahwa istiqomah itu bukan hanya sekedar kita duduk seperti malam ini, kita hanya berbicara kemudian bukan, tetapi di situ ada doa-doa yang ketika suatu saat ketika kita mendadak atau kita dalam keadaan darurat, pasti doa itu akan diwujudkan oleh Allah. Akan diwujudkan oleh Allah. Kenapa? Pada saat akan terbayang siapa? Sahabat kita, teman kita, saudara kita, bahkan orang tua kita, ibu dan bapak kita. Paling saya bisa bilang, Ma, kenapa begini, begitu? Ba, kenapa begini? Itulah yang saya kenapa. Kenapa? Pada saat itu, itulah orang yang kita cintai, orang tua kita yang ada dalam pikiran kita. Gak mungkin siapa kita. Bahkan di situ istri kita pun kita akan lupa pada saat itu. Tapi yang kita ingat siapa? Ibu dan bapak kita. Inilah kegiatan kita. Kegiatan di setiap malam Jumat kan kita kirimkan surat Al-Fatihah di kubur kita, orang tua kita, ibu kita, bapak kita. Bahkan sesungguhnya ketika dia sudah berpulang ke rahmatullah, itu menurut pandangan kita, tetapi secara hati dan batinnya beliau masih ada bersama dengan kita. Maka pada saat itu Allah tunjukkan dengan kekuasaannya, dengan izin dan kuasanya, saya bisa seperti ini. Bahkan dokter saraf itu di rumah sakit Siloam belum nyatakan, Bapak, kalau Bapak nggak jaga, Bapak krisis 5 hari masa krisis. Kalau Bapak krisis 5 hari, lumpuh bisa semua. Tapi ternyata bagaimana? Alhamdulillah. Ini karena kekuatan doa. Doa yang selalu kita panjatkan, suatu saat ketika kita dalam keadaan kepepet perut, itu akan timbul buat diri kita. Ini sedikit saya sampaikan buat penguat ketika laksanakanlah istiqomah ini setelah lebaran ini, yang tadi sudah Pak Jai ini sudah menyatakan ini tawakuf. Artinya tawakuf itu berhenti sebentar, bukan hanya dalam kenapa? Dalam kata besok kita akan menyaksikan namanya bulan suci Ramadan. Jangan sampai ada pikiran kita, hati kita, perasaan kita terpecah, maka bulan Ramadan akan kita lewati begitu saja. Maka dengan takut sementara ini, maka kita konsentrasikan pikiran kita ke bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi tanpa terasa mungkin bahkan besok ada beberapa hari jangan dilewatkan, yaitu malam nisfus Sa'ban. Ada apa dengan malam nisfus Sa'ban? Sesungguhnya malam nisfus Sa'ban besok terjadi malam hari Senin malam Selasa. Hari Senin malam Selasa, apapun kegiatannya, jamaah tinggalkan sejak jangan itu ditinggalkan. Kenapa? Karena pada malam hari kita disunahkan oleh Allah membaca 3 doa. Yang pertama, kita minta kepada Allah, kita dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Coba kalau seandainya kemarin diuji, bagaimana kita? Seandainya pun saya hari nggak bisa beri, bagaimana dengan keadaan diri saya sendiri?
Yang kemudian yang saya pikirkan bukan khusus diri saya, bagaimana pengajian selanjutnya. Itulah yang ada di pikiran saya. Yang kedua, kemudian kita minta rezeki yang banyak, yang halal untuk beribadah kepada Allah. Tadi Pak Janu sudah menyatakan, sesungguhnya di bulan suci Ramadan ini kita persiapkan diri kita, badan kita yang sehat, kemudian sedikit rezeki yang buat bersedekah, itu udah bagian daripada untuk kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan besok ada doa, kita minta umur yang panjang, rezeki yang banyak dalam taat kepada Allah. Badan sehat, enak, apa aja enak, kemudian masih kuat, mau apa aja bisa, kemudian ditunjang dengan kita punya harta, punya rezeki, itu hidup paling enak. Apa kata Allah? Inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebenarnya manusia dan jin kuciptakan untuk beribadah kepadaku. Tetapi kalau seandainya kita hidup di dunia, kita ibadah, kita badan kita sakit, kemudian kita nggak punya duit, bagaimana? Seandainya kemarin saya rasain, saya nggak punya duit aja, bagaimana? Rumah sakit biasa hanya cuma sekedar apa? Bisa paling di UGD itu tidak sesuai dengan penyakitnya. Paling sampai situ ditangani, tapi dia nggak perlu ini sakit apa. Tapi ketika di rumah sakit yang bayar, yang mahal, yang khusus, maka ketika pada saat itu ditanya ini sakitnya apa, saraf, langsung sampai ke tempat saraf. Tuh, coba bayangkan kita nggak punya duit, bagaimana? Makanya di besok disunahkan minta rezeki yang duit yang banyak, halal, buat ibadah sekaligus buat modal kita. Kemudian yang ketiga, kita hidup enak, sehat, duit banyak. Kemudian kalau ketika kita pulang kepada Allah, kita nggak bawa iman, celaka juga. Makanya ketika besok yang ketiga, kita minta ditetapkan iman di dalam diri kita, kemudian mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini manusia yang enak. Makanya tadi kata Allah, sesungguhnya menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Tapi dengan ketentuan bagaimana? Manusia yang bagaimana? Kalau kita punya duit, badan sehat, duit banyak, kemudian mati husnul khotimah, itu sukses manusia hidupnya. Bahkan ketika kita hidup di alam dunia, mati kita yang menjadi penentuan kita, mati kita husnul khotimah apa enggak. Inilah yang menjadi ketentuan terakhir dalam perjalanan kehidupan seorang manusia, ditentukan dengan akhir bagaimana kehidupan akhir daripada ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ketika datangnya bulan Ramadan diadakan tawakufan. Dalam rangka apa? Diberhentikan sejam. Tapi bukan hanya sekedar berhenti begitu, tapi kegiatan kita di rumah masing-masing seperti apa kita tingkatkan amalia ibadah kita. Bahkan di bulan suci Ramadan, marilah sama kita niatkan kita bisa paling tidak menghatamkan Al-Quran. Kita nggak bisa menghatamkan Al-Quran, sebisa kita, semampu kita. Jangan sampai ketika di Ramadan kita tidak bisa menyenggol atau menyentuh yang namanya Al-Quran sedikit pun. Kenapa? Sesungguhnya Quran itu adalah memberi syafaat buat kita. Nurul Ramadan dan Nurul Quran. Ada nanti dua cahaya yang akan kita dapat di bulan suci Ramadan. Nurul Ramadan, cahayanya Ramadan, dan Nurul Quran, cahayanya Al-Quran. Ini yang akan menjadi modal. Lantas kalau kita nggak bisa ke situ, bagaimana dengan nanti kuburan kita? Kita berharap, ya Allah, kuburan saya ketika nanti saya wafat diterangi ya Allah seperti cahayanya malam hari ini, rumah Pak Jadi dengan lampu yang begini. Kalau kita ada di tempat terang, kira-kira enak apa enggak? Enak apa enggak? Coba kita kalau di tempat yang gelap. Kalau mau berduaan seperti memang cari tempat yang gelap biasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena sesungguhnya nanti di bulan Ramadan adalah bulan yang berkesempatan umat yang kita baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak didapatkan di antara umat-umat yang lain. Kenapa? Ketika bulan suci Ramadan
Futihat abwaabus sama. Allah buka yang namanya pintu surga, pintu langit dibuka, kemudian pintu neraka ditutup dan setan-setan tersebut dibelenggu. Artinya bukan setan itu dirantai, bukan, tetapi kita jaga dari hal segala sesuatu, jangan sampai diri kita terkalahkan dengan apa yang tentunya menjadi godaan setan. Dengan kita berpuasa, yang kemudian apa? Ketika datangnya suci Ramadan, maka seluruh doa-doa kita dimustajabkan oleh Allah. Bahkan diamnya kita puasa, kita diam aja. Ini bukan diam setruk, bukan. Diam gagu lagi, bukan. Diam gitu, tetapi kita menjaga perasaan kita agar kita tidak berkomunikasi dengan teman kita yang kemudian akan timbul pembicaraan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Kita jaga diam kita, maka diam kita seperti diam kita yang bertasbih kepada Allah. Kemudian apalagi, yaitu segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan ketika kita melaksanakan salah satu kewajiban ibadah, ketentuan sholat wajib, maka dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian kita melaksanakan sholat sunnah, maka dibayar wajib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada cuma hanya di bulan suci Ramadan. Artinya kita persiapkan diri kita sebaik mungkin, sekuat mungkin, semampu mungkin. Marilah kita jadikan Ramadan ini agar lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Bukan hanya datang Ramadan begitu saja, bahkan di dalam satu kitab dikatakan nanti Ramadan akan menghadap kepada Allah. Kemudian Allah bertanya, hai Ramadan, adakah di antara hamba-hambaku yang pada saat ketika engkau datang, maka dia memuliakan engkau dengan melaksanakan ibadah puasa, maka mengisi sehari-hari dengan amalan ibadah. Sekarang yang jadi masalah, kalau seandainya sudah Ramadan, kita nggak punya planning, kita nggak punya program, jangan sampai begitu datangnya Ramadan kita bingung mau ngapain, apa yang harus saya laksanakan, apa yang harus saya perbuat. Makanya dari sekarang paling tidak kita punya planning, kita bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Syukur-syukur alhamdulillah 1 bulan penuh kita bisa melaksanakan. Yang kemudian banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran, maka itu menjadi pedoman untuk kehidupan kita. Kalau kita sudah planning, insya Allah Ramadan ini akan lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang saya sampaikan. Saya tidak banyak, kenapa? Karena saya juga belum begitu kondisi, belum begitu fit. Doakan saya mohon sekali pada seluruh jamaah agar saya diberikan kekuatan. Apa yang saya rasakan seperti malam hari ini bisa diangkat oleh Allah. Yang kemudian juga bisa kita melaksanakan puasa lebih baik daripada tahun kemarin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.